welcome to my channel again. Sekarang aku mau ngebahas tentang dynamic routing atau dynamic routing. Nah, buat dynamic routing itu kita coba lebih dalam lagi apa itu dynamic routing. Oke. Dynamic routing. Dynamic routing adalah metode routing yang memungkinkan router untuk bertukar informasi secara otomatis untuk menentukan jalur terbaik menuju jaringan lain menggunakan protokol lain yang bertujuan mempermudah pengelolaan jaringan, memperbarui routing table secara otomatis, dan menemukan jalur terbaik saat adanya perubahan jaringan. Oke, lalu untuk cara kerjanya itu ada 4, yaitu router ini mengenali jaringan yang terhubung. Yang kedua itu router bertukar informasi menggunakan protokol routing. Yang ketiga, router menghitung jalur terbaik. Dan yang keempat, routing table diperbarui secara otomatis jika ada perubahan jaringan. Oke, selanjutnya untuk jenis-jenis dynamic routing itu ada 3, yaitu yang pertama AGRP atau Agent Retail Gateway Routing Protocol. Lalu ada OSPF, Open Shortest Path First. Lalu ada BGP atau BGP atau Border Gateway Protocol. Nah, untuk AGRP kita simpelnya itu merupakan protokol yang dikembangkan oleh Cisco dengan konversi yang lebih cepat menggunakan bandwidth dan delay sebagai metrik. Lalu ada OSPF, menggunakan algoritma SPF, cepat, cocok untuk jaringan besar. Lalu ada BGP. Nah, untuk Border Gateway Protocol itu digunakan untuk routing antar autonomous system atau AS, bisa kita bilang AS gitu ya. Seperti antar ISP atau jaringan berskala besar. Oke, lanjut. Kita coba ulik lebih dalam lagi tentang AGRP sekarang. Nah, apa sih AGRP? Setelah saya jelas tadi simpelnya gimana, nah kita kenal dulu karakteristiknya. AGRP adalah protokol dynamic routing yang dikembangkan oleh Cisco System. Protokol ini digunakan untuk membantu router menemukan jalur terbaik menuju jaringan tujuan dengan cepat dan efisien. Dengan karakteristiknya, AGRP itu mendukung dengan IPv4, IPv6, lalu memiliki konvergensi yang cepat dan cocok untuk jaringan yang memiliki standar sedang atau besar. Nah, kalau kita kemarin belajar tentang static routing, itu tuh cocoknya buat standar kecil, sedangkan sekarang kita bakal ke standar yang lebih besar dari yang kemarin. Lalu cara kerjanya itu router bertukar informasi dengan router tetangga atau network. Lalu ada router menghitung jalur terbaik menggunakan algoritma dual atau diffusing update algorithm. Yang ketiga, routing table diperbarui secara otomatis jika terjadi perubahan jaringan. Dan yang keempat, jika jalur pertama terputus, AGRP dapat menggunakan jalur cadangan. Oke. Lalu ada OSPF. Nah, OSPF itu adalah protokol dynamic routing yang menggunakan algoritma Shortest Path First atau SPF untuk menentukan jalur terbaik menuju jaringan tujuan. Dengan karakteristiknya yaitu OSPF dapat mendukung jaringan berskala besar, memiliki konvergensi yang cepat, menggunakan POS sebagai metrik untuk memiliki jalur terbaik. Cara kerjanya itu router menemukan router tetangga atau network, hampir sama seperti yang tadi AGRP. Lalu ada router. Oke. Lalu router bertukar informasi mengenai topologi jaringan. Yang ketiga, router memiliki jalur terbaik menggunakan algoritma SPF atau Dijkstra. Routing table dapat diperbaiki atau diperbarui secara otomatis apabila terjadinya perubahan
di dalam konfigurasi. Nah, lalu ada BGP atau yaitu pokoknya BGP adalah protokol dynamic routing yang digunakan untuk pertukaran informasi route antar jaringan yang berbeda. Dengan autonomous system atau AS, BGP banyak digunakan untuk Internet Service Provider atau ISP. Nah, jaringan berskala sangat besar ya. Dengan karakteristiknya yang digunakan untuk routing antar AS atau Exterior Gateway Protocol (AGP), cocok juga untuk jaringan internet berskala besar. Memilih jalur terbaik berdasarkan berbagai atribut, bukan hanya jaringan. Oke. Nah, cara kerjanya. 1. Router BGP itu dapat membangun koneksi dengan router BGP lain. Yang kedua, router saling bertukar informasi. Yang ketiga, BGP memilih jalur terbaik berdasarkan atribut seperti AS-PAT, local preference, dan IP. Lalu yang keempat, routing table diperbarui jika terjadi perubahan jalur. Lalu kita ke autonomous system. Autonomous system atau AS adalah kumpulan jaringan network yang dikelola satu organisasi atau satu pihak yang memiliki kebijakan routing yang sama. Setiap autonomous system memiliki nomor unik yang disebut ASN, Auto Autonomous System Number. Contohnya, Autonomous System 6500, 65001, Autonomous System 65002, Auto System 15169. Yang ini tuh jaringan sekolah, ini jaringan milik ISP, yang ini jaringan milik Google. Lalu BGP digunakan agar ketiga AS tersebut dapat saling bertukar informasi. Lalu cara kerjanya, ini cara kerja dari autonomous system. Yang pertama, mengelompokkan jaringan yang dikelola oleh satu organisasi. Yang kedua, memudahkan pertukaran informasi routing antar organisasi. Yang ketiga, menentukan jalur terbaik saat data melewati banyak jaringan internet. Oke. Mungkin dicukupkan untuk pengenalan tentang dynamic routing, tentang autonomous system, tentang BGP, AGRP, OSPF. Nah, kita langsung lanjut ke implementasi topologi dari dynamic routing. Oke, kita langsung ke Cisco Packet Tracer, aplikasi Cisco Packet Tracer untuk mengimplementasikan topologi dari AGRP. Yang pertama, seperti biasa kita menggunakan dua router. Lalu kita menggunakan juga dua PC dengan networknya dan IP route-nya. Oke, langsung yang pertama-tama seperti biasa kita harus menyalakan si routernya terlebih dahulu. Oke, enable, terus config terminal. Kita balik 0 sampai 1 ya. Oke, kita no shoot. Nah, oke, ini udah nyala ya guys, yang si router pertama. Langsung kita tuh kasih subnet gateway sama IP route-nya atau alamat network-nya. Pertama kita interface lagi G0/0, G0/0, terus kita IP. IP address 192.168.168.10.1. Oke, kita pakai network yang IP ini 196.10. Oke, 192.168.10. Terus gateway-nya 1. Oh ya, salah. 255.255.255.0. Oke, terus interface G0/1. Kita kasih IP route-nya 10.10.10.1, 255.
255.255.252. Oke, karena kita pakai slashnya 230. Oke, bentar. Oh ya, kita selalu ketinggalan IP address. Oke, kalau udah, kita pindah ke router ini. Seperti biasa, aja konfigurasi terminal. Konfigurasi terminal itu kita langsung interface range G0/0 sampai 1. Terus kita no shoot. Oke, no shoot. Interface lagi. Oke, interface G0/0. Bentar, kita harus lihat dulu nih. Jadi 0 dulu aja. IP address 192.168.20.1 255.255.0 Oke, kelebihan. Terus kita enter lagi G0/1. Terus IP address sama dengan 10.10.10.2 255.255.252. Oke, udah guys. Nah, sekarang kita cek dulu yang ini udah berbeda ya. 000110. Oke, udah. Nah, kita langsung ke X dulu. Langsung kita router tanda tanya. Nah, kita pakai yang AGRP nih. Kita nggak langsung enter atau oke gitu ya, tapi kita tanda tanya lagi. Nah, di sini ada yang namanya Autonomous System Number atau ASN. Nah, ASN itu kita bebas saja milih apa, mau 1, mau 2, mau 6.500, itu bebas ya. 65.000 bebas itu. Yang penting satu syarat itu, kalau kalian di router pertama pakai misalkan angka 1 nih, router 2 juga harus angka 1 gitu. Kita pakai 1 aja, enter. Terus kita pakai networknya pakai yang 192.168.10. Oke, kita pakai yang network ini guys, yang 192 dulu, 92.168.10.0. terus bentar ya, udah. Terus tutup lagi network yang si routernya nya 10.10.10.0. udah kan? Oke, nah kita bisa langsung exit, langsung do show IP route. Kok belum ada ya? Apa karena yang di sini belum gitu ya? Oke, kita bentar ya, kita coba di sini. Itu kita pakai X router AGRP 1. networknya 192.168.20.0. terus network 10.10.10.10. titik 0. Oke, new urgency kita boleh langsung exit. Terus kita do show IP route. Nah, di sini udah ada deh guys. Via-nya tuh 10.10.10.1. Oke, berarti ke sini ya. Nah, berarti ini udah jalan ya guys. Boleh kita coba langsung
Oh ya, kita belum kasih IP guys. Mohon maaf sebelumnya. Start IP-nya 192.168.10.1.2. 192.168.10.1. 192.168.20.1. Oke guys, karena kita udah kasih IP juga yang routing dynamic routingnya, kita langsung coba kirim yang EJRP dulu. In progress pilot, kita bisa ini langsung successful. Jadi itu guys buat yang EJRP. Nah sekarang kita bakal lanjut ke yang OSPF sama yang BGP atau BGP. Oke guys, jadi saya agak skip dulu. Nah ini buat topologi di yang OSPF. Nah, di OSPF itu agak sedikit sama sih, cuma agak ada dikit bedanya gitu ya. Oke, yang pertama kita konfigurasi seperti biasa aja gitu ya guys. Oke, yang ini nih. Kita konfigurasi seperti biasa aja, nyalain, terus masukin gateway sama IP route-nya. Nah, kalau udah gitu, kita exit. Terus kita yang router katanya, oke. Nah, masuk ada nih BGP, EJRP, OSPF dan RIP. Oke. Routing Information Protocol. Nah, oke. Kita pakai yang Open Source Path Trace atau OSPF. Nah, buat yang OSPF kita langsung kita kirim dia. OSPF. Nah, tanya OSPF itu agak dikit beda. Kalau tadi itu kita tulisannya apa ya? AS atau autonomous. Kalau di sini proses ID. Nah, untuk proses ID ini kita bebas nih. Walaupun angkanya tadi sama kayak 1 sampai 65.500 ya. Nah, ini kita bebas gitu. Mau sekarang kita contoh 10 ya. Nah, terus kita pakai network. Networknya itu misalkan nih 10.10.10 kita pakai yang ini 10.0. Nah, kita coba tanya. Kita tuh harus ada ABCD. Oke, itu buat garisnya. Yang net wild cards atau kebalikannya gitu ya. Kayak contohnya kan 10.10.10. Nah, di subnetnya kalau kan ini 10.10 itu 255.255.252. Oke. Nah, karena ada wild card, jadi kita tuh 255 itu jadi 0. Oke, mohon maaf. 255 jadi 0. Titik 255 jadi 0 titik, terus ada 255 lagi jadi 0 juga, terus 252 itu jadi 3. Kenapa? Karena 255 dikurang 253 sama dengan 3. Oke, enter. Oh, enggak, kita coba ini area set the OSPF area ID. Nah, kita pakai area gini 0. Kenapa harus pakai area? Nah, kan kalau di itu juga aku udah bilang gitu pas di PPT itu untuk area di OSPF itu ada 2, ada area 1, ada area 1 dan area 0. Oke, nah kita pakai area 0. Kita yang area 0 dulu, terus network 192.168.10. Oh, bentar. Ini IP-nya udah bener. Titik itu yang 0 network kan. 255 jadi 0. 255 jadi 0, 255 jadi 0, 255. Terus ada 0 jadi 255. 0.255. Areanya 0 sama ya. Oke, enter. Nah, kita coba yang satu lagi. Maaf ya. Oke, exit. Terus kita pakai yang tadi router SPF. SPF-nya kalau yang tadi 10 kita pakai yang 50 di sini. Oke, kita
Kita pakai network. Dan network kita pakai yang 10.10.10.0. Seperti sebenarnya, nah, kita pakai yang 0.0.0.3 titik 3. Areanya 0 juga. Nah, terus kita ngetik lagi. Terus kita kasih 192.168.20.0. Area enggak, kita pakai yang 0.0.0. Oke, sorry guys about that. Oh ya, nih ada proses 50. Numbernya 192.168 GB untuk from loading. Nah, kalau from loading itu berarti udah beres guys. Kita main network lagi. Oh ini ya. Network ini 92.168.20.0. Terus kita lihat di sini pakai 0.0.0.255. Oke, terus area 0. Guys. Jadi kita di sini ini yang tadi ya. Ini sukses ini bekas tadi. Kita new aja. Delete aja sih. Terus kita pakai ini yang ini tadi. Oh ya, aku lupa belum ngasih IP address guys. IP addressnya sama yang kayak tadi aja ya. 168.10.2 enter. Ini pakai default gateway 192.168.10.1. Oke, yang ini kita pakai IP yang sama kayak tadi 192.168.20.2 enter. 192.168.20.1. Guys, kita coba lagi in progress. Terus kita coba successful guys. Tapi ini yang konfigurasi OSPF ya. Ini OSPF. Kalau yang tadi EJP ini ada di atas guys. Nah, udah ini kan kayak area 0 ya. Oke guys, buat sekarang kita bakal yang BGP karena tadi udah yang EJP, terus yang OSPF, akhirnya yang BGP. Nah, kayak BGP itu kita pakai autonomous 22 sama 23. Oke. Tadi juga EJP pakai autonomous ya. Cuman ini biar gampang, biar kita ingat aja. Oke. Sebelumnya kita udah nyalain juga. Guys, sudah nyalain ini ya. Si konfigurasi routernya sama gateway sama IP routernya. Oke, sekarang kita exit. Terus kita masuk ke routernya kita pakai yang BJP kan tanya ya. Kita harus masukin autonomous system. Pertama kita pakai autonomous system yang ini guys. Nah, ini kalau kita pakai router 1 berarti kita pakai autonomous system yang ini, yang AS22. Nah, autonomous system 22. Nah, oke, kita bisa tanya lagi. Nah, sini ini BGP distance exit. Oke. Terus kita ke network dulu nih guys. Network baru kita networknya. Jadi gini. Networknya tuh network gimana? Oke, network address berarti address tetangga kita nih guys yang harus kita pasang. Contohnya nih ya, kita nih bukan contoh emang segini. Network tetangga kita tuh 10.10.10.2 nih guys. Oke, terus pakai remote autonomousnya tuh kita pakai yang tetangga juga, otomatis kita autonomousnya 23 guys. Terus udah itu baru kita masukin network. Oke, sorry.
maafkan. Oke, network kita masukin yang 10.10.10.0. Terus kita pakai emas. Ini suatu perbedaan guys. Jadi dimana kalau saat di konfigurasi AJRB kita nggak pakai emas. Terus di OSPF kita pakainya wildcard atau kebalikan gitu. Nah, di sini kita pakai emas. Emasnya seperti biasa 255.255.255.252. Kenapa 252? Karena kan ini size 23, size 30. Oke, network lagi. Kita pakai yang 192.168.10.1. Maksudnya mohon maaf. No network 192.168.10.1. Kita pakai networknya yang 192.168.10.0 ya guys. Terus kita tambah emas, asnya 255.255.255.0. Oke, done guys. Buat di router pertama tinggal kita router ini. Oke, di router ini kita exit dulu. Kita langsung routernya yang BGP lagi. Oke, sorry. Router BGP-nya kita pakai 23. Kenapa? Karena AS kita tuh 23 atau autonomousnya 23. Terus kita masuk ke neighbor-nya tuh yang lawan itu 10.10.10.1. Terus remote autonomous itu 22. Oke, sorry. Enggak, udah. Admin neighbor 10. Oke. Networknya 10.10.10.0. Terus masnya 255.255.252. Oh enggak, 5.252. Network 192.168.20.0 mas 255.255.255.252. Kok 0? Oke, I'm sorry. Default input detected networks. Oke, sorry guys, aku nemu salahnya di mana. Ini ya, agak tipis sedikit. Oke, dong kita langsung exit to show IP route. Nah, udah ada Benny. Oke, ada begitu kita down guys. Rasa gua harusnya down ya. Beres. Oke, kita coba tes in. Oke, beres. Ada satu problem. Ini penting banget, problem banget. IP address guys. I forget to put the IP address. Oke. 9.8.10.2. Oke. Kita 10.8.10.1. Oke, continue for the next PC. Oke, 192.168.2 nyalakan 198.20.1. Oke guys, bismillahirrahmanirrahim. Ini aku akan sedikit kurang untuk beres juga. Forget select and recharge. Select, what's wrong? Jadi ini harus ada 192.168.10 20 via
Oke, ini udah loh. Kita coba lihat guys. Gimana tak salahnya? Apakah saat kita konfigurasi masukkan wait, faktanya tidak kondisi ini 10 no 21 udah bener loh. We try again. Sukses guys. What's wrong? Oh, the shop is not set. Wow. Gateway guys. Oke, kita pastiin naik I'm sorry bro. Sepuluh. Udah. Gateway. Ini ya 8. Itu kita ketemu. Oke. We try again guys. Bismillahirrahmanirrahim. Masih salah cuy. 192. Oke. Gateway. Oke, successful guys. Oke, thank you. Oke, successful. Guys, after kita mencoba untuk melakukan konfigurasi mulai dari AGRT, OSPF, lalu juga BGP atau apa sih? Tadi aku lupa namanya. Oke, biar ini ya di mana? Seperti ini kan. Pas ada konfigurasi BGP di sebelah sini guys. Oke. Ini biar kita coba. Oke. Setelah kita melakukan konfigurasi dari Border Gateway Protocol atau BGP, lalu AGRP Encrypted Inter-User Gateway Routing Protocol, lalu ada juga routing Open-Shared Path Trace. Kita bisa tahu perbedaannya tuh apa aja nih di dynamic routing tuh. Mungkin sekian juga dari saya. Terima kasih atas semua perhatian kalian. Thank you for your attention. Dan aku harap mungkin lebih kalian like, comment, dan subscribe. Nah, itu harapan aku banget. Oke, sorry buat semua kesalahan yang aku berbuat di materi kali ini. Tapi alhamdulillah kita bisa menyelesaikannya dengan baik. Aku harap selain kalian subscribe, like juga, aku harap mungkin ini bermanfaat buat teman-teman semua, bermanfaat buat aku. Tambah aku harap juga untuk diriku sendiri gitu ya. Untuk next video, next materi, aku tuh makin berbenah gitu, enggak stuck terus ilmunya gitu. Terus saat membuat video gak ada banyak salah kayak tadi gitu. Oke, thank you so much. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bye guys. A few moments later.